Ya, gelombang protes anti pemerintah yang membuat Israel dilanda kekacauan telah memasuki minggu ke-29. Unjuk rasa dilakukan berturut-turut, ribuan warga dan juga ratusan personil militer bersatu melawan pemerintah dengan memenuhi kota-kota Israel dan memblokir setidaknya setengah lusin jalan raya. Pengunjuk rasa menggelar aksi demonstrasi di stasiun kereta api utama dan juga memasuki Bursa Efek Tel Aviv seraya melemparkan uang kertas palsu sebagai simbol korupsi. Sebetulnya apa yang sebenarnya membuat Israel chaos? Benarkah negara darurat terancam perang saudara? Kita bahas dalam reformasi peradilan picu perang saudara di Israel. Ya, gonjang-ganjing yang melanda Israel telah terjadi sejak Maret 2023 yang dipicu oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengusulkan reformasi peradilan ke parlemen. Ya, dalam rancangan undang-undang baru ala Netanyahu, kendali penuh peradilan akan berada di tangan pemerintah atas penunjukan yudisial. Artinya akan melemahkan Mahkamah Agung hingga pada titik efektif akan mengakhiri perannya sebagai pengawas kekuasaan eksekutif dan juga legislatif. Hal ini tentunya menimbulkan protes warga. Pemogokan juga terjadi termasuk oleh tentara yang dianggap dapat merusak keamanan Israel di tengah masih terus panasnya hubungan dengan Palestina. Warga menilai pemerintah bisa saja menjadi anti kritik dan dianggap mematikan demokrasi di negara itu. Sempat menghentikan rencananya pada akhir Maret 2023 karena tak menginginkan perang saudara terjadi di Israel, namun pekan lalu undang-undang baru itu kembali dibahas di Knesset. Bahkan koalisi PM Netanyahu tak segan berharap undang-undang ditandatangani akhir bulan ini. Hal ini tentunya menimbulkan unjuk rasa besar-besaran kembali terjadi. Di dalam Knesset, pemimpin oposisi Lapid terus menggaungkan penolakan atas RUU tersebut. Perdebatan diperkirakan berlangsung hingga Senin pagi dengan lebih dari 20 anggota parlemen dijadwalkan untuk berbicara menentang RUU tersebut. Perubahan peradilan yang diusulkan telah memecah belah bangsa dan juga memicu kekhawatiran di Washington serta antara sekutu lainnya di luar negeri. Jika disetujui, klausal kewajaran akan menjadi komponen utama pertama dari perombakan menjadi undang-undang. Perubahan yang diusulkan dalam legislasi itu mencakup pembatasan kewenangan Mahkamah Agung yang menentang keputusan parlemen dan mengubah cara para hakim dipilih. Lalu seperti apa situasinya saat ini? Pemirsa, kita lihat slide selanjutnya. Ya, kerusuhan menjelang pemungutan suara mengenai reformasi peradilan semakin menjadi-jadi. Terbaru puluhan ribu demonstran berbaris di luar gedung parlemen Knesset untuk menentang kebijakan kontroversial tersebut. Reformasi peradilan ini telah mengantarkan Israel ke perpecahan di kalangan masyarakat dan disebut-sebut sebagai demonstrasi terbesar di sepanjang sejarah Israel. Puluhan ribu pengunjuk rasa berbaris sepanjang 70 km dari Tel Aviv menuju Yerusalem sebagai bentuk protes dan juga upaya untuk menggagalkan RUU tersebut. Massa berasal dari berbagai kalangan mulai dari warga sipil, militer, hingga tokoh-tokoh hukum dan bisnis terkemuka bersuara lantang menentang reformasi peradilan ini. Diketahui ribuan prajurit cadangan termasuk pilot di Angkatan Udara yang sangat penting bagi kemampuan ofensif dan defensif Israel juga menentang dan bersumpah tidak akan ikut bertugas. Di tengah pertentangan ini demonstrasi berubah menjadi kericuhan. Aparat keamanan mulai menyemprotkan meriam air ke arah para demonstran di luar parlemen. Polisi juga menarik massa mundur dari jalanan dan menangkap mereka di tengah hiruk pikuk suara drum, peluit, dan juga klakson. Selain memicu pertentangan di dalam negeri, RUU Reformasi Peradilan juga dikecam oleh sekutu dekat Israel, yakni Amerika Serikat. Presiden Joe Biden bahkan menyerukan agar pengesahan RUU tersebut ditunda lantaran dinilai tidak masuk akal dan memecah belah negeri tersebut. Lantas seperti apa efeknya terhadap perekonomian di Israel? Kita lihat efek terhadap perekonomian di Israel. Dengan kekacauan yang mengguncang Israel selama berbulan-bulan, tentunya berdampak besar pada ekonomi dan juga arus masuk investasi di Israel. Sebelumnya, sekitar 40% pertumbuhan ekonomi Israel dihasilkan oleh sektor teknologi tinggi. Namun, investasi di sektor yang menjadi kunci utama ekonomi negeri Yahudi tersebut dilaporkan mulai seret. Menurut laporan Startup Nation Policy Institute pada bulan Juli, investasi di perusahaan teknologi untuk paruh pertama tahun 2023 ini turun 68% menjadi 3,7 miliar US dollar saja, menandai tingkat terendah sejak 2018. Sektor fintech Israel serta fintech IT serta IT mencatatkan penurunan terbesar yakni anjlok lebih dari 80% secara tahunan.
Kerusuhan ini juga membuat pertumbuhan di pasar saham Israel melempem selama setengah tahun. Bursa efek Tel Aviv ini turun hampir 10%. Shekel Israel ini juga sempat jatuh di awal Juni, terendah lebih dari 3 tahun. Menurut data definitif, angkanya ini di posisi 3.753 per dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Israel pada paruh kedua tahun ini juga mengalami perlambatan sekitar 2% dari yang sebelumnya adalah sebesar 6,5% pada tahun 2022. Terbaru, ini akibat kacau balaunya Israel diketahui hampir 70% perusahaan startup angkat kaki. Beramai-ramai mereka telah mengambil tindakan untuk merelokasi sebagian bisnis mereka keluar Israel.